Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk hari ini tanggal 29 Juli 2021, hari Kamis ya. Jamnya sekarang 12.50 waktu Indonesia bagian Barat, masih sesi satu break ya. Jadi saya bahas analisa saham harian untuk hari ini 29 Juli dan besok 30 Juli 2021 ya. Sebelumnya saya sebutkan ini bagian ke-1 ya. Jadi saya bisa menjadi dua bagian. Bagian pertama ini ada 8 saham, kemudian yang bagian kedua nanti di video lainnya ya, linknya nanti saya kasih di video deskripsi di bawah ini. 9 sahamnya yang berikutnya ya. Jadi saya bahas dulu yang 8 saham, tetapi sebelum saya bahas mengenai analisa saham harian, saya mau minta waktu sebentar ya. Ini mau menjelaskan karena makin banyaknya penipuan ya yang mengatasnamakan saham profit di grup Telegram ya. Jadi sebelumnya saya sudah bahas juga mengenai video waspada investasi bodong ya yang mengatasnamakan Bareksa, Bibit ya, dan juga grup saham profit ya. Jadi dia mencatut-catut nama saham profit ya. Jadi oknum penipu dia memakai nama saham profit tanpa izin ya. Jadi dia istilahnya mendompleng ketenaran nama saham profit ya. Kemudian menawarkan investasi yang nggak masuk akal ya. Memang tujuannya mereka untuk menipu ya. Jadi hati-hati. Ini saya tunjukkan langsung ya. Kebetulan ada yang chat ke saya ya di grup Telegram. Jadi namanya saya sembunyikan. Yang chat ke saya ya supaya nggak diketahui siapapun juga ya. Tapi saya tunjukkan ya bagaimana sih ciri-cirinya grup penipu itu ya. Jadi saya ulang lagi sebentar ya sebelum masuk ke analisa saham harian. Jadi ini grup Telegram ya. Jadi pagi ini ada yang tanya ke saya ya. Jadi ini siang Pak Sunar ya. Saya jawab siang. Terus dia tanya, maaf punya grup banyak tak? Dia hanya untuk memastikan saja. Terus yang hijau-hijau ini jawaban saya ya. Maksudnya grup apa? Ya ini kan dia tiba-tiba di add ya. Anda bergabung di channel ini saham profit ya. Ini grupnya penipu semua ya. Jadi dia copy logo saya dan copy deskripsinya ya saham profit ya, kemudian add member ke saham profit ya. Terus kemudian ini yang tanya ya, banyak yang titip dana ya. Jadi dia tanya apakah penipuan gitu. Semua titip dana ya itu boleh dikatakan 100% ya. Semua jenis titip dana yang tanpa izin kalau Anda transfer ke nama orang lain ya, itu kemungkinan besar saya boleh memastikan 100% penipuan semua ya. Mana ada orang titip dana transfer atas nama orang lain ya, seperti itu ya. Walaupun Anda investasi di reksadana, Anda pun transfernya ke rekening Anda sendiri ya, nama Anda sendiri ya. Nggak ada ceritanya ke nama orang lain atau PT lain, nggak ada ya. Di saham pun Anda buka rekening saham juga RDN-nya itu atas nama Anda sendiri ya, bukan atas nama orang lain rekening sahamnya ya. Ya, seperti itu ya. Terus kemudian saya jawab ya, iya menipu semua itu ya. Anda tiba-tiba di-add ya. Nah, ini dia sharing, ini saya kasih petunjuknya ya. Jadi kalau di Telegram, kalau Anda punya Telegram, setting privacy dan security-nya ya, ini di set seperti ini ya. Jadi phone number-nya jangan diketahui siapapun juga, nobody, last-nya nobody semuanya. Jadi semuanya set nobody ya. Profile foto terserah sih mau disembunyikan atau di show up atau enggak, terserah ya. Jadi kalau nggak mau profile fotonya kelihatan ya nobody semuanya aja. Jadi groups ini jangan lupa set ke my contacts ya. Jadi nggak sembarangan orang bisa add Anda ke satu grup ya, seperti itu ya. Jadi dia menipu. Ini contoh screenshotnya saya lihatkan juga ya, seperti ini ya. Ini contoh screenshotnya yang penipu ya. Dia menipu semua ini ya. Caranya dia seperti ini ya. Jadi kasih plan gini ya, titip dana. Dia bilang ya seperti ini ya. Plan pertama basic ya, minimum katanya di sini titip dana minimum 2 juta, dapatnya 40%, 800.000 ya, keuntungan dalam waktu 7 hari. Jadi Anda terima katanya ya, total keuntungan jadi 800.000 kali 7 sama modal, jadi dalam 1 minggu Anda terima 7.600.000 ya. Itu omong kosong semua ya, bullshit semua ya istilahnya ya. Memang tujuannya menipu ya, jadi jangan sampai kena tipu ya. Mana ada Anda cuma setor 2 juta, dalam 1 hari Anda dikasih 800.000, terus dalam seminggu Anda dapat 7.600.000 ya. Kalau seperti itu ya, semua bank tutup semua ya, semua industri tutup semua, pabrik semua tutup semua ya. Karena keuntungan pabrik mana bisa segitu banyaknya ya dalam 1 hari ya, apalagi bank ya. Maksudnya
dilihat dari persentase modal yang disetor dengan keuntungan yang didapatkan itu sudah nggak masuk akal banget. Jadi tujuannya mereka memang untuk menipu ya. Jadi hati-hati, jangan sampai kena tipu ya. Ini menipu semua ini. Ya, dia lihat ini di sini di bawah. Dia pakai nama saham profit ya seperti itu ya. Jadi jangan sampai nanti Anda kena tipu ya. Ini Sultan Susanto ya, pakai nama saya tanpa izin ya. Ini menipu semua, ini bukan saya ya. Apalagi pakai nama saham profit ID ini ya. Apalagi websitenya nggak jelas ini ya, seperti itu ya. Ini nanti kalau Anda kena seperti tiba-tiba di edit group ya, Anda langsung report spam aja ya. Blok kemudian report spam ya. Jadi jangan sampai ketipu yang seperti ini. Ini mencuri logo saya dia untuk menipu-nipu ya seperti ini ya. Ini bukan saya ya. Saya katakan sekali lagi ya. Jadi jangan sampai Anda kena tipu ya macam ini ya. Jadi nggak ada ceritanya investasi yang returnnya itu atau hasilnya imbal hasilnya segitu besarnya ya. Itu omong kosong semua ya. Nah sekarang masalahnya gini ya. Anda pikir sendiri ya. Pikirannya seperti ini ya. Kalau misalnya ya si penipu itu namanya A gitu ya, namanya si penipu A gitu ya. Kalau misalnya A ini hebat ya, kenapa dia pakai nama saham profit? Pakai aja namanya dia sendiri A gitu ya, biar dia terkenal seluruh Indonesia gitu ya. Jadi nggak perlu membawa nama saham profit skala ya gitu ya. Jadi ketahuan dia penipu ya. Karena kenapa? Karena dia takut identitasnya dibuka ya seperti itu ya. Makanya dia copy pakai nama orang lain, pakai nama grup orang lain ya yang sudah terkenal gitu ya. Untuk tujuannya untuk apa? Untuk menipu lah. Kalau dia pinter ya, pinter memberikan hasil. Memang kalau misalnya seperti ini ya, memang benar dia bisa kasih hasil seperti itu ya. Ngapain pakai nama saham profit? Ya bodohnya dia dong. Harusnya pakai namanya dia sendiri biar dia makin terkenal gitu ya. Kalau dia namanya A ya pakai aja A investasi A gitu ya. Investasi oleh saudara A gitu ya. Jadi ini sudah pasti tujuannya untuk menipu ya. Jadi hati-hati aja. Oke, sekarang langsung balik ke saham ya. Maaf untuk waktunya. Kita langsung balik ke saham aja. Saya bahas untuk analisa saham harian ya. Jadi saya mulai langsung dengan TLKM ya, seperti itu ya. Jadi TLKM ini kalau kita perhatikan ya, ini analisa sebelumnya garis-garisnya ini saya menggunakan Fibonacci retracement ya. Dari ini yang swing low di sini sampai swing high-nya. Nah, kalau kita lihat di sini sekarang dia dalam posisi ini ya. Masuk lagi ke area sideways yang saya kotakin ini ya. Kurang lebih ini saya sudah sebutkan dia sideways di area 3130 sampai dengan 3500-an kurang lebih ya. Jadi saran buy sudah saya sebutkan ya. Jadi intinya kalau dia selama bertahan di atas 3130 ya, ini yang saya kotakin areanya ya. Jadi masih cenderungan untuk capai target sampai 3500 ya kurang lebih ya. Yang sudah punya bagaimana Pak Sunar? Kalau sudah punya ya, kalau trading ya, pasang aja trading stopnya di 3220 dan 3180 ya. Pasang trading stopnya di sana. Yang belum punya memang kalau minus saya sarankan di sini sebelumnya ya. Tapi kalau nggak dikasih ya kita buy-nya buy high sell high ya. Kalau dia naik ke atas garis berikutnya ya kita buy ya. Jadi mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Karena di sini kecenderungannya masih cukup bagus ya. Asing juga net buy-nya lumayan ya, naik gini ya. Dan dia kalau kita lihat dari average PE-nya ya, dia masih tergolong murah ya. Ini PE-nya price earning ratio-nya ya rata-rata selama kurang lebih 5 tahun terakhir ya, yang di data yang di bawah ini ya, yang garis biru ini ya. Dia itu masih lumayan murah ya untuk TLKM ya, kalau secara fundamental ya. Jadi yang buy sekarang pasang stop loss-nya ya di 3220 dan 3180. Kalau misalnya mau pasang 3 level ya pasang aja yang terakhir di 3130. Kalau turun di bawahnya 3130 lebih baik sih jual dulu semuanya. Itu untuk TLKM. Kemudian kalau mau tambah lagi jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 3300 tambah lagi, naik lagi ke atas 3340 tambah lagi dan seterusnya. Ini garis-garisnya memang banyak ya. Jadi jangan bingung, tinggal ikutin aja. Naik ke atas 3370 ya tambah lagi, naik lagi ke atas 3400 tambah lagi dan seterusnya. Target terdekatnya di 3500. Kalau dia berhasil naik ke atas 3500, kemungkinan dia akan menguji swing high di sini ya, naik ke atas 3570 dengan target berikutnya di 3640 ya. Dia akan menguji swing high berikutnya di sini ya. Ini lumayan kuat resistennya ya. Swing high di 11 Januari dan di 16 Desember ya, sama ya 3640. Jadi belinya bertahap aja, sejauh ini masih cukup bagus ya. Memang dia masuk ke sideways range-nya lagi ya.
Oke, kurang lebih cukup untuk Telkom. Berikutnya untuk EMTK. EMTK sudah saya bahas ya. Ini stop lossnya saya sebutkan sebelumnya, garis-garisnya 2580 ya, 2640 dan 2580. Memang hari ini tadi sempat turun di bawahnya 2640 ya. Jadi yang belum pasang trailing stop atau stop loss pasang aja di karena dia sudah naik ke atas 2680. Jadi trailing stopnya mulai dari 2680, 2640 dan 2580 ya. Kemudian Pak Sunar, kalau mau buy sekarang boleh nggak? Kalau mau buy sekarang boleh ya. Oh, kita lihat di sini dia masih cukup bagus ya di sini ya. Dia selama dia bertahan di atasnya ini ya. Ini kan sideways sebelumnya ya, sideways sebelumnya, kemudian dia turun, dia naik, kemudian dia breakout ya. Jadi selama dia bertahan di atasnya ini ya, 2580 ya kurang lebih ya. Dia masih kecenderungan masih cukup bagus, ada potensial untuk breakout ke atas 2960 ya. Jadi belinya bertahap aja. Beli sekarang pasang stop lossnya di 2680, 2640 dan maksimum di 2580 stop lossnya. Tapi belinya bertahap ya. Kalau naik lagi ke atas 2750 tambah lagi, naik lagi ke atas 2800 tambah lagi dan seterusnya ya. Target price terdekatnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 2960 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2960, maka kemungkinan besar dia breakout ke atas 3000 ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat mundur ke belakang ya, ini sudah all time high-nya ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, jangan terlalu takut-takut. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya. Tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya, jadi mudah ya. Jadi yang terakhir ini kayak seperti ini contohnya, ini swing high-nya di level 2680 ya, makanya dia kita pasang trailing stopnya di sana ya. Kalau dia turun by 2680 lebih baik jual dulu sebagian ya. Jadi untuk trailing stopnya seperti itu ya, dan seterusnya ya, tinggal ikutin aja garis-garisnya seperti itu. Oke, berikutnya untuk friend ya. Di friend target 135 sudah tercapai ya. Di sini ada swing high-nya di sini 137 ya. Jadi yang rajin mencatat, menonton ya, dan buy ya, lumayan profitnya ya. Karena saya sudah sebutkan sebelumnya, sebenarnya untuk friend ini selama dia bertahan di atas 113 sebenarnya sih masih cukup bagus ya. Nah, seperti itu ya. Untuk capai target 135 sudah kena. Dan di grup saya namanya Saham Profit ya. Yang asli namanya Saham Profit, spellannya ya seperti ini ya, yang seperti digambar ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 132 dan 129. Seperti itu ya. Kalau yang belum punya Pak Sunar, kalau yang belum punya ada dua pilihan. Kalau mau buy weakness ya boleh aja tunggu di area sekitar 113 sampai 119. Artinya kalau dia koreksi di bawah 119, kita tunggu. Kalau dia berhasil naik ke atas 119, barusan buy ya. Buy-nya bertahap aja. Jadi target berikutnya adalah Fibonacci retracement 61,8% dan ini ya, kalau dia berhasil naik ke atas 112 tambah lagi, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 123 ya, dan seterusnya ya. Nah di sini posisi sekarang terakhir di 133. Jadi yang mau tambah lagi tunggu aja kalau dia berhasil breakout ke atas 135 ya, kalau mau tambah lagi ya. Kalau mau buy sekarang bagaimana Pak Sunar? Lebih baik kalau mau buy sekarang tunggu aja kalau dia berhasil breakout ke atas 135 ya. Kalau sudah berhasil naik ke atas 135 buy, atau sekalian ikut yang di swing high-nya di sini ya, 137 ya. Jadi naik ke atas 137, target price berikutnya adalah 143 dan 150. Kalau mau tambah lagi antara 137 sampai 150 ya tambahnya di 143 ya, seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 150 Pak Sunar, target price berikutnya di mana? 168 ya. Jadi kalau buy sekarang memang bisa tunggu koreksi, atau kalau buy hasil high boleh ya, buy-nya bertahap aja. Tapi jangan terlalu banyak ya, ini resistennya saya rasa sih cukup kuat ya resistennya ya. Kalau kita lihat mundur ke belakang, ini jauh banget ya, ini tahun lalu ya, seperti itu ya. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk friend. Berikutnya untuk BBB ya, sudah saya sebutkan sebelumnya, ini garis-garisnya sudah saya sebutkan ya. Naik lagi ke atas 570 tambah lagi, naik lagi ke atas 600 tambah lagi ya. Nah jangan lupa kalau sudah tambah selalu pasang trailing stop. Nah untuk apa? Untuk jagain kalau dia gagal bertahan di atas 620 ya, belum breakout tapi dia juga gagal bertahan di atas 600. Jadi harusnya sudah pasang trailing stop ya, yang sudah tambah lagi ya, seperti itu ya. Kalau belum pasang stop loss atau trailing stop ya pasang aja di 570 dan 535 ya. Kalau mau buy weakness tetap tunggu di area 494 sampai 520 ya, seperti ini. Kalau yang mau buy ya, tunggu kalau misalnya dia koreksi
di bawah 520 kita belinya ketika dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 520 baru sampai naik lagi ke atas 535 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kalau kita lihat Pak Sunar secara keseluruhan bagaimana trennya ya. Ini saya tarik garis, kelihatannya garisnya ini tergeser sedikit ya. Fibonacci retracement-nya ini saya tarik garisnya tergeser sedikit, saya sesuaikan ya. Nggak tahu kenapa ini kena geser ya. Jadi karena sebelumnya dia ada right issue ya, jadi saya sesuaikan dulu untuk Fibonacci retracement yang sebelumnya ya. Jadi saya pakai acuan yang ini ya. Kalau kita lihat di sini Fibonacci retracement 1,8% di 545-an ya, seperti itu ya, kurang lebih di area konsentrasi ini ya. Sekarang supportnya ini ya, kurang lebih ya, sekitar 535 sampai 545 ya. Jadi sebenarnya selama dia bertahan di atasnya 535 ya, di sini acuan saya pakai 535 ya, dan dia masih potensial untuk breakout ke atas 690 ke atas ya. Jadi dia kalau breakout ke atas 720 ke atas, naik ke atas Fibonacci retracement 38,2%, boleh tambah lagi ya. Target price berikutnya kurang lebih sekitar 800 sampai dengan 840. Itu Fibonacci retracement 23,6%. Kalau dia berhasil naik lagi, target price berikutnya kurang lebih sekitar 975-an ya, kurang lebih ya. Ini kurang lebih di swing high-nya sebelumnya ini ya, target price-nya ya. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil naik ya. Jadi ini masih uptrend-nya masih cukup bagus lah ya, selama dia masih bertahan di atas Fibonacci retracement 61,8% ya, seperti itu ya. Ini garisnya kena geser lagi, harusnya di bawah sini ya, di bawah ini ya. Saya ambil acuan yang swing low yang di sini ya, swing high-nya sama ya, kurang lebih seperti itu ya, 540 lah ya, 535 4540. Jadi kurang lebih cukup ya untuk BBYP ya. Kalau mau buy sekarang bagaimana Pak Sunar? Boleh saja kalau mau buy sekarang pakai stop loss-nya 570 dan 535. Buy-nya bertahap aja ya. Naik ke atas 600 tambah lagi, kalau dia berhasil breakout ke atas 620, kemungkinan besar ya dia breakout ke atas 990 ya. Ada kemungkinan besar ya. Jadi belinya bertahap aja, nyantai aja. Lebih cukup ya. Berikutnya untuk BNBA. Dia berhasil breakout ke atas ya. Jadi dia sudah saya bahas sebelumnya ya. Memang kenaikannya dia sebelumnya sedikit banget ya, dia sudah berhasil breakout ya. Ini kalau nggak percaya silakan dibahas, ditonton ulang ya, analisa saham BNBA sebelumnya saya sudah pernah bahas. Jadi dia berhasil naik breakout ke atas 1650 ya, harusnya sudah buy. Naik lagi ke atas 1750 juga sudah buy ya. Jadi kok turun Pak Sunar ya, memang koreksi ya, wajar lah ya. Tapi dia masih cukup bagus ya kenaikannya, so ini ya. Dia sudah berhasil naik lagi ini ya. Kalau saya ambil Fibonacci retracement dari sini ke sini ya, dia sudah berhasil naik ke atas 1,8% ya, dan dia akan berusaha untuk breakout ke atas Fibonacci retracement 50% ya, dengan target terdekatnya kurang lebih di sekitar Fibonacci retracement 38,2% ya, di 2170 ya. Nah kalau kita lihat volumenya dia juga bagus mendukung ya. Yang mau buy on weakness tetap sama ya, kalau nggak berani buy sekarang ya tunggu aja di area 135 sampai dengan 1440 ya. Jadi kalau dia turun koreksi di bawah 1440, kalau dia berhasil naik lagi rebound ke atas 1440 buy ya, seperti itu ya. Itu yang buy on weakness. Jadi selama di atas 1520 dia masih cukup bagus lah peluangnya untuk naik terus ya. Kalau mau buy sekarang boleh saja pasang stop lossnya 1650 dan 1520, buy-nya bertahap aja ya. Naik ke atas 1750 tambah lagi, naik ke atas 1800 tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 2020 tambah lagi, target price terdekat di 2170. Kalau dia berhasil naik ke atas 2170, target price berikutnya di 2675 ya. Memang maaf aja, ada yang saran ya di komentar ya, Pak Sunar ngomong angkanya terlalu cepat ya. Ya memang saya terus terang aja ngejar waktu ya. Yang penting dilihat di angkanya ini ya, garis-garisnya ya. Bisa di print kalau bila perlu ya. Dicatat angkanya, garis-garisnya aja. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk analisa summary ini untuk MDKA ya. Jadi MDKA dia memang secara keseluruhan dia trennya masih cenderung sideways ya di sini ya. Ya masih gagal breakout ke atas ini ya, swing high sebelumnya 3000 ya. Jadi dalam 1-2 minggu ke depan ya, ini kan tinggal 2 hari aja ya sampai akhir minggu ini ya, dia akan berusaha untuk naik lagi ke atas 3000 ya.
Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 2880 dan 2800. Kalau yang belum punya mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh aja ya. Memang dia masih sideways ya, tapi dia masih cukup bagus. Kalau dia naik lagi ke atas 3030 tambah lagi, kalau berhasil breakout ke atas swing high-nya ini ya, 16 Juli swing high-nya di 3100, kalau dia berhasil naik ke atas 3100 tambah lagi, naik lagi ke atas 3300, 3200 di sini ya, tambah lagi, naik lagi ke atas 3300 tambah lagi, dia masih peluang untuk capai target Fibonacci extension 127,2% di 3400 ya. Itu ya. Jadi ini saya tarik retracement di sini ya. Kemudian saya tarik extensionnya, Fibonacci extension 127,2% masih memungkinkan ya, 3400 ya. Jadi belinya bertahap aja, santai ya, jangan terlalu takut, jangan terlalu agresif juga ya. Ya belinya bertahap aja, pasang trailing stop dan stop lossnya. Itu. Berikutnya untuk MMLP ya. Sebenarnya seingat saya sih sudah pernah saya bahas ya MMLP ya. Karena garis-garisnya sudah ada. Jadi dia sudah kena garis-garisnya saya ini ya, 725, 750, 775 ya. Harusnya sih yang rajin nonton mencatat dan buy ya, pasang automatic order. Pak turun lagi Mas Sunar ya, memang pergerakan harga di market saya nggak bisa kontrol ya. Dia sudah naik, kalau turun lagi ya koreksi bisa terjadi sewaktu-waktu. Makanya kalau sudah buy langsung pasang automatic order, sell untuk trailing stop dan stop lossnya. Garis-garisnya sudah saya bantu ya. Tinggal pasang aja yang sudah punya, kalau belum pasang trailing stop atau stop loss pasang di 725 dan 700. Jadi gambar garisnya ini sudah saya gambarkan ya. 700 itu diambil dari mana Mas Sunar? Ya ini dari swing high sebelumnya di sini ya. Dia 700, dia gagal, dia koreksi ya. Makanya pasang trailing stopnya di sana ya. Kalau buy on weakness ini salah saya sebelumnya masih di area yang saya kotain ini ya. Kok nggak dikasih Pak Sunar? Ya dia memang volumenya tinggi, naiknya juga tinggi ya. Higher low dan higher high, higher close ya. Ya terang aja nggak dikasih ya. Kalau nggak dikasih buy on weakness ya beli aja buy high sell higher ya. Kalau mau buy, kalau berani ya. Kalau nggak berani ya ambil saham lainnya gitu ya. Jadi selama dia di atas 700 dia masih memungkinkan untuk mencoba untuk minim lah ya. Dia mencapai target 825 terdekatnya ya. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas 900, di sini swing hanya 895 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 900 Pak Sunar, kira-kira target berikutnya di mana gitu ya. Jadi kalau kita lihat jauh mundur ke belakang gitu ya, sini ya, ini swing hanya di 943an kurang lebih ya di sini ya. 943an, 940 lah ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ya, naik ke atas 895, kemungkinan target price berikutnya di 940 ya. Seperti itu ya. Kalau misalnya naik lagi ke atas 900 Pak Sunar, kira-kira target price-nya berikutnya di mana Pak setelah 940 ya. Nah, saya coba tarik Fibonacci extension ya dari sini ya. 1, 2, 3 ya, Fibonacci extension 3 titik ya. Jadi Fibonacci extension yang di sini 61,8%-nya di sekitar 930-an ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 940, target price berikutnya kalau berdasarkan ilmu Fibonacci extension ya, itu kurang lebih di area 1100 ya. Itu target price-nya ya. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Dia masih kecenderungan berjuang untuk breakout ke atas 900 ya dalam 1-2 minggu ke depan. Oke, berikutnya untuk ADRO. Jadi kalau kita perhatikan di sini ADRO ya, sudah saya bahas sebelumnya ya di analisa saham batu bara mingguan ya. Jadi hari ini naik tinggi, ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Ini adalah area buy on weakness sebelumnya saya sudah kasih ya. Jadi yang rajin nonton mencatat ya harusnya sudah buy ya, apalagi sudah tembus ke atas 1295 ya. Di sini ada resisten dekatnya 1340. Yang sudah punya pasang trailing stopnya di mana Pak Sunar ya, pasang aja di sini ya. Ini saya berikan di tengah-tengahnya antara 1295 dan 1340 di 1315. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 1315 dan 1295. Maksimum di 1260 lah ya. Kalau dia turun lagi di bawah 1260, maka dia resiko masuk lagi ke area sideways-nya sebelumnya ini ya. Seperti itu ya. Jadi mudah banget saya pakai garis-garis untuk support dan resisten terdekat untuk money manajemennya ya. Nah, Pak Sunar, kalau misalnya saya mau antisipasi breakout ini kan lagi testing 1340 ya. Nah, kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Kalau dia breakout tambah lagi gitu ya. Ya boleh aja buy sekarang ya. Buy-nya bertahap asalkan pasang stop loss-nya di 1315 dan 1295. Nanti kalau dia berhasil breakout ke atas 1340, barusan tambah lagi ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1360, tambah lagi dan seterusnya ya.
Mudah-mudahan dia mencapai target 1400 minim ya terdekatnya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1400, boleh average up di 1420 ya. Kalau dia naik ke atas 1420, kemungkinan target berikutnya di 1450 dan 1485 ya. Nah, itu dari mana Pak Sunar 1485? Nah, kalau 1485 ini saya tarik dari swing high sebelumnya di sini ya. Ya, kurang lebih gitu ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk ADRO. Ini bagian pertama, nanti saya sambung ke bagian kedua ya. 9 saham ya. Salam sehat dan damai dan sejahtera selalu ya. Terima kasih. Jangan lupa nonton yang bagian kedua ya untuk 9 saham berikutnya.